Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistiara dengan NIM 64231813. Pada video kali ini, saya akan review jurnal internasional yang sudah terakreditasi semesta melalui Valuable Kompensasi. Tugas ini terdapat pada tugas mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi dengan dosen pengampu Ibu Sulistianti YWNB SPMN. Baik, yang pertama ini ada jurnal dengan jurnal menurut pengembangan karir, kompensasi dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan Gerakan Ekonomi Jakarta Selatan. Nama jurnalnya Journal of Nutrition System-Applied Management Accounting and Research. Penulisnya Erwan Ega Sandika Dedi Supriyadi. Tahun terbitnya 2025. Abstrak. Loyalitas karyawan merupakan penting dalam kelanjutan dan berlangsungan dan penerapan sehingga diperlukan pengembangan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, pengembangan karir, kompensasi dan kepuasan kerja merupakan beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengembangan karir, kompensasi dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan di Geraha Perhutani Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode survei populasi penelitian 340 karyawan dengan sampel sebanyak 80 responden yang ditentukan menggunakan quantitative dan teknik simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert 5 dan dianalisis menggunakan regresi linear ganda melalui bantuan perangkat lunas SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan karir, kompensasi dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan dan nilai koefisien determinasi sebesar 35,2% secara parsial. Yang independen juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel yang paling dominan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan kerja, pengembangan karir yang jelas, serta sistem kompensasi yang adil dan sesuai dengan kontribusi karyawan dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam merumuskan kebijakan sumber daya manusia yang lebih efektif. Latar belakang manajemen sumber daya manusia merupakan faktor strategis dalam pencapaian tujuan perusahaan melalui pengelolaan karyawan yang efektif dan efisien. Pengelolaan SDM melakukan perencanaan, pengembangan pemberian kompensasi, penciptaan lingkungan kerja yang kondusif guna membangun budaya kerja yang adaptif antara perusahaan dan karyawan. Penggunaan SDM yang optimal diharapkan mampu meningkatkan loyalitas karyawan sebagai salah satu indikator keberhasilan organisasi. Loyalitas karyawan mencerminkan komitmen dan keterikatan karyawan terhadap perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pengembangan karir menjadi salah satu faktor penting karena memberikan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan mencapai jenjang karir yang lebih tinggi, dan untuk kompensasi yang adil dan sesuai dengan kontribusi karyawan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, berperan dalam meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang tinggi mencerminkan terpenuhinya harapan karyawan terhadap penjagaan imbalan serta kondisi kerja sehingga berdampak pada peningkatan loyalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengembangan karir, kompensasi dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan di Geraha Perhutani Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta rekomendasi praktis bagi perusahaan dalam merumuskan kebijakan SDM yang efektif guna meningkatkan loyalitas kinerja karyawan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada variabel eksternal pengembangan karir, aspek loyalitas estimasi untuk positifnya di metode loyalitas karyawan. Selanjutnya ada definisi operasional pengembangan karir didefinisikan sebagai upaya perusahaan dalam meningkatkan kemampuan kompetensi dan peluang kemajuan karir karyawan agar dapat mencapai jenjang jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan prestasi dan kompetensi yang dimiliki. Dalam penelitian ini, pengembangan karir diukur berdasarkan prestasi karyawan terhadap sistem karir yang diperlakukan perusahaan. Selanjutnya kompensasi didefinisikan sebagai seluruh bentuk imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Kompensasi dalam penelitian ini dipandang sebagai faktor penting yang mampu mempengaruhi kepuasan dan loyalitas karyawan. Kepuasan kerja didefinisikan sebagai tingkat kepuasan positif karyawan terhadap pekerjaannya yang muncul akibat terpenuhinya harapan, kebutuhan dan nilai-nilai kerja.
Kepuasan kerja mencerminkan evaluasi karyawan terhadap berbagai aspek dalam lingkungan kerja. Loyalitas karyawan didefinisikan sebagai komitmen dan keterikatan karyawan terhadap perusahaan yang tercermin dalam keinginan untuk tetap bekerja, berkontribusi, dan mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Loyalitas dianggap sebagai hasil dari pengolahan kerja yang ada. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh elemen karir, kompensasi, dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan di Geraha Perhutani Jakarta. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antar variabel secara objektif melalui data numerik dan pengujian hipotesis statistik. Penelitian ini melibatkan variabel independen berupa pengembangan karir, kompensasi, dan kepuasan kerja, serta variabel dependen yaitu loyalitas karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Geraha Perhutani Jakarta Selatan yang berjumlah 382 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan penggunaan random sampling agar setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. Jumlah sampel ditentukan menggunakan responden dengan kesalahan 1% sehingga diperoleh sebanyak 80 responden yang dianggap mewakili populasi. Kemudian data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan, sedangkan data sekunder berasal dari jumlah ilmiah, ukuran fransis, serta dokumen pendukung yang relevan dengan penelitian. Instrumen penelitian berupa kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel dan diukur menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan keakuratan dan konsistensi alat ukur analisis, dan dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS dengan tahapan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden, uji asumsi klasik yang meliputi uji probabilitas, multikoliniaritas, dan heteroskedastisitas, serta analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan melalui UGT untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial, uji F untuk menguji pengaruh variabel serta simultan secara koefisien determinasi untuk mengetahui besaran kontribusi, pengembangan karir, kompensasi, dan kepuasan kerja. Dalam menjelaskan variasi loyalitas karyawan, seluruh pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% guna memastikan validitas ke dalam hasil penelitian. Selanjutnya ada hasil jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan rumus Levin, yaitu N sama dengan N per 1 tambah NE square dengan jumlah populasi sebanyak 382 karyawan dan tingkat kesalahan error 10% berdasarkan perhitungan tersebut. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 80 responden yang dianggap mewakili populasi karyawan Geraha Perhutani Jakarta Selatan. Setelah analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 82,5% dan memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun, yaitu sebesar 77,5%, dan mencerminkan pengalaman kerja dan stabilitas karyawan. Pengukuran persepsi responden dilakukan menggunakan skala Likert poin dengan nilai rata-rata yang digunakan untuk menilai kecenderungan jawaban pada variabel pengembangan karir. Nilai rata-rata berada pada kisaran 3,87 sampai 3,97 yang menunjukkan bahwa kesempatan promosi, pelatihan, dan pengakuan prestasi kerja dipersepsikan cukup baik. Pada variabel kompensasi, gaji pokok memperoleh nilai rata-rata 3,98 sampai 4,06, plus batas tambahan 3,95 sampai 4,01, sedangkan bonus memiliki nilai lebih rendah yaitu 3,76 yang menunjukkan masih adanya ketidakpuasan pada aspek insentif kepuasan kerja. Menunjukkan nilai rata-rata tertinggi pada hubungan dengan rekan kerja dan lingkungan kerja sebesar 4,08, sementara kekurangan memperoleh nilai rata-rata terendah sebesar 3,75. Loyalitas karyawan berada pada kategori 3 dengan nilai rata-rata komitmen efektif 4,26, komitmen berkelanjutan 3,93, dan komitmen normatif berada pada kisaran 4,10 sampai 4,20. Sebelum analisis lanjutan dilakukan uji validitas menggunakan korelasi Pearson dengan kriteria R kita lebih besar dari R terbang sebesar 0,220. Seluruh item pernyataan pada klasifikasi variabel dinyatakan valid dengan nilai R itu tertinggi pada variabel pengembangan karir sebesar 0,889, kompensasi 0,96, kepuasan kerja 0,859, dan loyalitas karyawan 0,845. Uji
reliabilitas menggunakan koefisien Colombage alpha menunjukkan bahwa seluruh variabel reliable karena memiliki nilai di atas yaitu 0,000, yaitu perubahan karir 0,84, kompensasi 0,899, pengawasan kerja 0,80, dan loyalitas karyawan 0,87. Pengujian asumsi klasik dan bahwa data berdistribusi normal dengan nilai asymmetric homography normal sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Uji multikolinialitas menunjukkan nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan FIF lebih kecil dari 10, yaitu FIF penambahan karir 4,591, kompensasi 2,154, dan kepuasan kerja 4,039, sehingga tidak terjadi multikolinialitas. Uji heteroskedastisitas menunjukkan pola sebaran titik acak yang menandakan tidak terjadi heteroskedastisitas dan nilai Birmin-Watson sebesar 1,584 dan tidak adanya full autokorelasi. Regresi linear berganti dan menghasilkan persamaan regresi sama A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 di mana karyawan atas karyawan ataunya dipengaruhi oleh kerja X3. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R square sama dengan 0,352 yang berarti bahwa 35,2% variasi loyalitas karyawan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan 60,48% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hasil uji T parsial menunjukkan bahwa pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan dengan nilai T itu sama dengan 2,867 dan SIG sama dengan 0,39, kompensasi berpengaruh signifikan dengan nilai T itu sama dengan 2,728 dan SIG sama dengan 0,047, serta kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap nilai T itu sama dengan 2,208 dan SIG sama dengan 0,030 karena seluruh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F atau simultan menunjukkan nilai F itu sama dengan 4,529 dengan SIG sama dengan 0,006 yang membuktikan bahwa pengembangan karya, kompensasi, dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengembangan karya, kompensasi, dan kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas karyawan di Geraha Perhutani Jakarta Selatan. Loyalitas karyawan secara simultan ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi loyalitas karyawan sebesar 35,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar mode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi berperan penting dalam membangun loyalitas karyawan. Secara parsial, pengembangan karir terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan dan mengindikasikan bahwa adanya kejelasan jenjang karir, kesempatan promosi, serta program pelatihan yang sesuai dapat meningkatkan ketertarikan karyawan terhadap perusahaan. Kompensasi juga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan yang menegaskan bahwa pemberian imbalan yang adil bagi finansial maupun non-finansial mampu meningkatkan rasa puas dan kenyamanan karyawan untuk tetap bertahan di perusahaan. Yang selain itu, kepuasan kerja menjadi loyalitas karyawan yang menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang nyaman, hubungan kerja harmonis, serta penghargaan terhadap hasil kerja karyawan memiliki peran besar terhadap hasil kerja. Karyawan memiliki peran besar dalam memperkuat komitmen karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya ada saran berdasarkan kesimpulan penelitian perusahaan disarankan untuk lebih meningkatkan sistem pengembangan karir dengan menyediakan jalur karir yang jelas, transparan, dan berbasis kinerja, serta memperluas program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan karyawan. Selain itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap sistem kompensasi khususnya pada aspek pemberian bonus dan insentif agar lebih adil dan selaras dengan kontribusi serta kinerja karyawan. Perusahaan ini juga disarankan untuk terus menjaga dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, memperkuat hubungan kerja antara atasan dan bawahan, dengan memberikan penghargaan yang layak atas prestasi kerja. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti budaya organisatif, kepemimpinan, atau motivasi kerja, serta memperluas opsi penelitian agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan. Selanjutnya ada jurnal kedua, yaitu jurnal pengaruh kompetisi, disiplin, kerja, dan kerja terhadap karyawan pada PT Finco Plantation. Jurnal ini digunakan dalam sidang jurnal media, penulis dan penelitian beberapa hari dan berhenti pasca tahun terbitnya 2022.
Selanjutnya, itu ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Cimco Plantage Banten. Kinerja karyawan merupakan faktor penting dalam keberhasilan perusahaan karena berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan organisasi. Perusahaan perlu memahami faktor-faktor yang mampu mendorong karyawan untuk bekerja secara optimal, baik dari aspek finansial maupun non-finansial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif, dan asosiatif. Household populasi penelitian adalah seluruh karyawan PT Simco Plantage yang berjumlah 170 orang dan sampel sebanyak 500 responden yang dikumpulkan melalui teknik simple random sampling. Data penelitian dikumpulkan untuk penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan metode partial least square (PLS) dengan bantuan aplikasi Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sebaliknya disiplin kerja dan motivasi kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja karyawan di PT Simco Plantage lebih dipengaruhi oleh kedisiplinan dan dorongan motivasional dibandingkan oleh kompensasi nyata. Oleh karena itu, perusahaan perlu lebih memfokuskan perhatian pada penguatan disiplin kerja dan peningkatan motivasi karyawan guna mencapai kinerja yang optimal. Selanjutnya adalah latar belakang. Kinerja sumber daya manusia merupakan element kunci dalam menentukan keberhasilan dan daya saing suatu perusahaan. Kinerja perusahaan pada dasarnya merupakan akumulasi dari individu dan kelompok yang ada di dalam organisasi. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mampu mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi dapat terpercayai secara optimal, terutama di tengah persaingan bisnis yang semakin erat. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan peningkatan kinerja karyawan adalah kompensasi. Kompensasi dipandang sebagai bentuk balas jasa atas kontribusi karyawan kepada perusahaan, baik berupa gaji, tunjangan maupun insentif lainnya. Pemberian kompensasi yang adil dan layak diharapkan mampu menciptakan kepuasan kerja, meningkatkan semangat kerja, serta mendorong karyawan untuk memberikan kinerja terbaiknya. Namun dalam praktiknya, kompensasi tidak selalu menjadi faktor penentu utama dalam peningkatan kinerja karyawan. Selain kompensasi, disiplin kerja juga memegang peranan penting dalam menentukan kinerja karyawan. Disiplin kerja mencerminkan tingkat kepatuhan karyawan terhadap peraturan, prosedur, serta norma yang berlaku di perusahaan. Karyawan yang memiliki disiplin kerja tinggi cenderung bekerja lebih tertib, bertanggung jawab, dan konsisten dalam menyelesaikan tugas sehingga berdampak positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan dorongan jiwa maupun eksternal yang mendorong karyawan untuk berusaha berprestasi dan mencapai target kerja yang ditetapkan. Karyawan yang memiliki motivasi kerja tinggi akan menunjukkan antusiasme, komitmen, serta kemauan untuk bekerja lebih baik sehingga berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja. PT Simco Plantage Banten sebagai perusahaan yang bergerak di bidang engineering, procurement, and construction atau EPC telah memberikan kompensasi kepada karyawan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Namun berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan masih ditemukan permasalahan terkait disiplin kerja seperti keterlambatan hadir, ketidaktepatan waktu kerja, serta pemanfaatan jam kerja yang belum optimal. Di sisi lain, motivasi kerja karyawan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk memastikan karyawan tetap memiliki semangat dan pengalaman dalam kerja. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk penelitian yang mengkaji secara empiris pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan PT Simco Plantage juga menjadi bahan pertimbangan bagi gubernur dalam menentukan kebijakan sumber daya manusia yang lebih efektif. Variabel eksternal variabel eksternal kerja juga motivasi kerja dan kinerja karyawan. Definisi operasional variabel kinerja karyawan yang dicapai karyawan secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan perusahaan. Kompensasi bagi karyawan baik berupa finansial atau gaji, insentif atau bonus maupun non finansial yaitu tunjangan dan fasilitas yang menjadi setiap kesediaan karyawan untuk menaati peraturan dan norma yang berlaku di perusahaan.
Selanjutnya ada motivasi kerja, dorongan internal maupun eksternal yang mendorong karyawan bersedia mengutarakan kemampuan dalam bekerja. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan asosiatif konsul. Itu penelitian yang bertujuan untuk mengurangi serta menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel kompensasi kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Pendekatan kuantitatif pilih data yang digunakan angka-angka yang dimulai dari yang standar dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini ada kuantifikasi desain kerja dan motivasi kerja sebagai variabel independen, sedangkan kinerja kerja sebagai variabel dependen. Subjek penelitian ada seluruh karyawan PT Banten. Populasi penelitian ini berdasarkan 27 orang karyawan tetap. Pengambilan sampel yang adalah sampel random, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak tanpa membedakan data bagian-bagian tertentu. Dari populasi itu diperoleh sampel sebanyak 84 data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Selain kuesioner, pengumpulan data juga dilakukan dalam observasi wawancara dan studi kepesertaan guna memperkuat pengetahuan terhadap kondisi peserta landasan teori yang relevan dan penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode PLS melalui PLS. Tahapan analisis meliputi pengujian model, pengukuran atau pengujian model dan model struktural atau intermodel. Pengujian model bernilai validitas dan reliabilitas yang penelitian, sedangkan pengujian model digunakan mengakui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui desain determinasi atau R-square serta pengujian hipotesis nilai statistik dan p-value hipotesis penghitungan nilai p-value dari dan data statistik yang bisa dari 1,9. Hasil berdasarkan hasil penelitian kuesioner pada 85 responden, kami bayangkan adalah karyawan laki-laki dengan rata usia di atas 41 tahun, tinggi bagian besar adalah SMA dengan masih lebih dari 10 tahun. Ini bahwa memiliki pengalaman kerja yang sederhana sehingga mereka memberikan jawaban dan kondisi perusahaan. Kemudian dewa automotor indikator karyawan komoditi kerja motivasi dan teori loading varian di atas 50 lalu experience atau event yang lebih dari 0,50 serta site reliability kronis apa di atas 20 dan istilahnya menyatakan valid dan reliable menggunakan dalam penelitian ini. Pengujian model struktural atau model menunjukkan nilai koefisien determinasi R-square sebesar 0,79 nilai tersebut mengindikasikan bahwa sebesar 79% variasi karyawan dapat dijelaskan oleh variabel kompensasi kinerja dan motivasi kerja, sedangkan misalnya sebesar 23% variabel lain di luar kompensasi nilai R-square diperoleh sebesar 0,59 yaitu menggunakan prinsip dua sama dengan 1 kurang R-square sebelah 2 sama dengan 1 dikurang dan kurang 1 kurang nilai R-square lebih besar dari bahwa model kemudian memiliki kemampuan prediktif yang baik. Hasil pengujian hipotesis melalui proses bootstrapping menunjukkan bahwa kompensasi memiliki koefisien jalur sebesar 0,120 dengan nilai statistik 0,982 dengan p-value 0,227. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja memiliki koefisien jalur sebesar 0,5 dan nilai statistik 2,050 dan p-value 0,08 yang berarti disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi memiliki koefisien jalur sebesar 0,46 dan nilai statistik 2,92 dan p-value 0,033. Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan berdasarkan
mengatakan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja merupakan faktor yang lebih dominan dalam meningkatkan kinerja karyawan atau sikap landas dibandingkan dengan kompensasi. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian dan penelitian dapat disimpulkan bahwa kompensasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan atau sikap landas. Sebaliknya, disiplin dan kerja dan motivasi kerja tidak berpengaruh positif dan menunjukkan bahwa peningkatan kinerja positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja karyawan lebih dipengaruhi oleh faktor di perilaku dan psikologis dibandingkan faktor finansial sebagai besaran. Perusahaan disarankan untuk mengevaluasi kembali sistem kompensasi agar lebih selaras dengan tujuan peningkatan kinerja, yaitu pada sikap landas dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan disiplin kerja serta memperkuat motivasi kerja karyawan melalui pelatihan, program penghargaan dan kemauan keagamaan agar karyawan dapat terus meningkat secara optimal. Baik, selanjutnya ada jurnal 3 dengan judul pengaruh lingkungan kerja, kompensasi dan kepuasan kerja terhadap pretensi karyawan. Jurnal ini masuk ke dalam Sinta 4. Nama jurnalnya itu Jurnal Pendidikan Manajemen, penulisnya itu Sinta Sundari Herianti dan Abdul Nasib. Tahun terbitnya itu 2023. Jurnal ini membahas pentingnya represensi karyawan sebagai strategi perusahaan dalam mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Tingginya tingkat turnover karyawan dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti meningkatnya biaya rekrutmen, pelatihan internal, serta terganggunya stabilitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja, kompensasi dan kepuasan kerja terhadap pretensi karyawan pada departemen produksi PT Smart Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner pada 50 karyawan yang seluruhnya dijaringkan sampel penelitian. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja, kompensasi dan kepuasan kerja secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap preferensi karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel yang paling dominan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kondisi lingkungan kerja, pemberian kompensasi yang sesuai, serta peningkatan kepuasan kerja karyawan dapat meningkatkan preferensi karyawan perusahaan. Selanjutnya adalah latar belakang. Sumber daya manusia merupakan aset strategis bagi perusahaan karena berperan langsung dalam menjalankan seluruh aktivitas operasional perusahaan saat ini oleh kemampuan perusahaan dan mengelola dan mempertahankan karyawan yang berkompeten dan berpengalaman. Namun dalam praktiknya banyak perusahaan menghadapi permasalahan tinggi tingkat karyawan, khususnya pada sektor industri manufaktur yang memiliki tingkat tekanan kerja cukup tinggi. Preferensi karyawan menjadi isu penting karena adanya referensi dalam berdasar terhadap produktivitas, efektivitas kerja serta performa operasional perusahaan. Faktor yang mempengaruhi representasi karyawan adalah lingkungan kerja, kompensasi dan kepuasan kerja. Lingkungan kerja aman dan nyaman dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Kompensasi yang adil dan layak mampu meningkatkan kapasitas keinginan karyawan untuk bertahan, sedangkan kepuasan kerja mencerminkan perasaan positif karyawan terhadap pekerjaannya. Peta Smart TBK Bekasi sebagai perusahaan karyawan masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan karyawan, khususnya di departemen produksi. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara empiris pengaruh lingkungan kerja, kompensasi dan kepuasan kerja terhadap preferensi karyawan sebagai dasar perumusan kebijakan sumber daya manusia yang efektif. Selanjutnya ada variabel eksekutif kerja, yaitu kompensasi, kepuasan kerja, dan biaya itu preferensi karyawan. Selanjutnya ada definisi operasional kerja. Lingkungan kerja diartikan sebagai definisi fisik dengan fisik karyawan yang mempengaruhi kenyamanan, keamanan, serta kelancaran karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, termasuk pencahayaan, kebersihan suhu, umur, dan suasana kerja. Selanjutnya ada kompetensi didefinisikan sebagai seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atau solusi kerja, baik berupa gaji, insentif, tunjangan maupun fasilitas lainnya. Kepuasan kerja merupakan tingkat perusahaan senang atau puas dirasakan karyawan terhadap pekerjaannya, atau kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, atasan, rekan kerja, serta sisa imbalan yang diterima. Preferensi karyawan diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan karyawan tetap bekerja dalam jangka waktu yang lama serta memiliki keuntungan yang rendah dari perusahaan. Teknologi penilaian ini menggunakan kualitatif dan survei untuk menguji secara empiris pengaruh lingkungan kerja, kompensasi dan kepuasan kerja terhadap preferensi karyawan.
Penelitian dilaksanakan pada Departemen Produksi PT Smart Bekasi dengan menentukan bahwa departemen ini memiliki tingkat keberhasilan serta peran strategis dalam keberlangsungan operasional perusahaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan pada departemen produksi yang berjumlah 5 orang. Mengingat populasi relatif kecil, teknik pengambilan sampel digunakan adalah sampel jenuh, di mana populasi dijadikan sebagai alat penelitian. Dengan demikian jumlah sampel penelitian sama dengan jumlah populasi, yaitu 960 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui berbagai kuesioner tertutup. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian dan diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Sebelum dilakukan analisis data lebih lanjut, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang teliti. Seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena memiliki nilai korelasi yang lebih besar dan EIR level. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen penelitian dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai koefisien reliabilitas yang berada di atas batas minimum yang ditentukan, sehingga instrumen menyatakan reliable dan layak digunakan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berbeda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Kemudian hipotesis dilakukan melalui uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan, serta koefisien determinasi R-square untuk mengetahui besar kontribusi variabel lingkungan kerja, kompetensi dan kepuasan kerja dalam menjelaskan variasi retensi karyawan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan nilai positif terhadap fungsi lingkungan kerja, kompetensi dan kepuasan kerja di PT Smart Bekasi. Meskipun terhadap beberapa aspek yang masih dinilai perlu ditingkatkan, lingkungan kerja dinilai cukup mendukung aktivitas kerja karyawan, terutama dari sisi hubungan kerja antar rekan dan kenyamanan tempat kerja. Namun beberapa responden masih menilai bahwa kondisi fisik lingkungan kerja perlu diperbaikan agar dapat mencapai sebagai aktivitas secara normal. Analisis regresi yang pertama mengatakan bahwa sisi di bawah. Ya, sama dengan itu sudah turun dengan kamu masa menjadi itu melakukan satu tambah melakukan dua ekstra. Takaran tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar 30,20 menggambarkan tingkat retensi karyawan tanpa variabel kerja, kompensasi dan kepuasan kerja berada pada kondisi konstan koefisien regresi polinomnya FJU sebesar 1,13 menunjukkan bahwa setiap angka tersebut tidak akan mengikuti oleh peningkatan retensi karyawan relatif baik lingkungan kerja, maka semakin besar kecenderungan karyawan bertahan di perusahaan. Koefisien kompensasi itu sebesar minus 0,81 menunjukkan adanya pengaruh kompensasi terhadap retensi karyawan. Hal ini mengindikasi bahwa sistem kompensasi yang diterapkan berperan dalam menentukan usaha karyawan atau meningkatkan perusahaan karya itu koefisien regresi kerja sebesar 0,82 menunjukkan bahwa pekerja memiliki pengaruh paling besar terhadap karyawan dibandingkan variabel lainnya. Semakin tingkat kerja yang dirasakan karyawan itulah tingkat retensi karyawan. Jika menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen dari pihak melakukan tidak bekerja itu pengaruh masing-masing terhadap retensi karyawan. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi masing-masing variabel dari 0,5 dalam demikian dapat memastikan variabel secara individu berkontribusi dalam mempengaruhi retensi karyawan. Hasil GF simultan diberikan nilai F diterapkan 0,529 dengan tingkat ketika 0,00 yang berarti bahwa penelitian mencapai tingkat kepuasan secara pertama berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan. Ini menunjukkan bahwa retensi karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan berpengaruh dari kombinasi beberapa faktor yang telah disampaikan.
Nilai koefisien variasi atas paling sebesar 0,5 akan diberikan sebesar 85,5% variasi retensi karyawan dapat dijelaskan oleh materi kerja kompensasi untuk bosan kerja sedangkan misalnya sebesar 49% biaya faktor kata di luar model pendanaan seperti biaya pemimpin dan biaya organisasi atau uang pembuatan RSU yang tinggi ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam mendapatkan faktor-faktor yang mengatasi retensi karyawan tes beberapa kompensasi. Kesimpulan berdasarkan penelitian dan analisis dalam laporan dapat disebut bahwa mungkin organisasi dan kekuatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap retensi karyawan pada tarif dan produksi atas beberapa lokasi. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa model independen tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi retensi karyawan dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat dikatakan bahwa retensi karyawan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja seperti kompensasi serta aktivitas yang dirasakan karyawan. Secara parsial, lingkungan kerja terbukti memiliki pengaruh positif terhadap retensi karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kerja aman, nyaman, dan kondusif, baik dari aspek fisik maupun non-fisik dapat meningkatkan keinginan karyawan untuk tetap bertahan di perusahaan. Kompetensi juga beberapa terbukti berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan, yang mengindikasikan bahwa sistem pemberian gaji, insentif, dan tunjangan memiliki peran penting dalam menentukan kesuksesan karyawan dan hubungan kerja dengan perusahaan. Selain itu, kepuasan kerja menjadi karyawan yang memiliki pengaruh paling besar terhadap retensi karyawan yang menunjukkan bahwa proses puas terhadap pekerjaan, hubungan kerja, serta sistem penghargaan karyawan merupakan perusahaan utama yang mendorong karyawan untuk tetap bekerja di perusahaan. Berdasarkan jumlah penelitian perusahaan disarankan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dengan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan dan hubungan kerja antar karyawan agar tercipta suasana kerja yang kondusif dan mendukung produktivitas. Selain itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem kompensasi khususnya dalam hal keadilan dan kesesuaian antara imbalan yang diberikan dengan beban serta kontribusi karyawan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Perusahaan juga disarankan untuk lebih memperhatikan ketika bekerja karyawan dengan meningkatkan hubungan kerja yang harmoni antara atasan dan bawahan memberikan manfaat yang baik serta membuka peluang pengembangan diri bagi karyawan bagi penerima selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi retensi karyawan seperti gaji kemungkinan di organisasi atau perubahan karir setelah memperluas opsi penelitian agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan dapat direalisasikan secara bertahap. Baik, sekian saja video review jurnal yang saya buat. Kemudian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.